Setiap tahun, Hari Lahir Pancasila selalu diperingati dengan seremoni-seremoni formal yang meriah. Hal ini mengingatkan kita untuk menelisik sejarah tanggal 1 Juni 1945 yang disebut-sebut sebagai detik pertama kelahiran dasar negara Indonesia. Beragam kejadian mengiringi proses pembentukan Pancasila hingga menghantarkan kita ke zaman globalisasi ini. Namun, apakah Pancasila masih relevan di dunia yang serba modern seperti saat ini? Dan bagaimana peran Pancasila dalam menghadapi kontestasi ideologi di ranah global dan negara? Yo Kamrat, kembali lagi bersama kami Pemula Bicara bersama saya Fon Dan saya, Brev. Nah, kali ini pembahasan kita adalah tentang dasar negara tercinta karena tepat sekali nih baru-baru ini kita mendekati tanggal 1 Juni yaitu hari kelahiran Pancasila. Nah, dasar negara kita tercinta ini kan udah biasa kita pelajari nih dari kita biasa kita hafal, kita ulang-ulang bahkan sampai hatam nih dari SD, mungkin dari TK sampai SMA, sampai SMK, bahkan kuliah pun juga ada mata kuliah yang berhubungan dengan Pancasila ini. Nah, kadang-kadang ya memang ada sih beberapa warga negara yang di video viral itu ditanyain tentang Pancasila kok nggak hafal. Mungkin itu emang karena grogi aja. Iya. Sejatinya emang doktrin Pancasila ini emang udah saling menancap dalam di tubuh kita. Jadi paling nggak semuanya hafal lah. Paling nggak Pancasilanya terlebih dahulu isinya itu seperti apa. Dan tapi untuk selanjutnya itu ya masih bisa dipertanyakan. Lalu kadang peringatan seperti tanggal 1 Juni ini menarik ini karena kita memang perlu diingatkan kembali mengapa tanggal 1 Juni ini suatu yang penting. Karena pertanyaan tersebut itu bisa menjawab mengapa ideologi kita adalah Pancasila. Kok bisa? Apa kaitannya? Kaitannya adalah tentang sejarah dari tanggal 1 Juni tersebut nih. Walaupun ya banyak propaganda atau banyak bisa dibilang sejarah versi lain lah, tapi sejarah paling umum biasanya dimulai ketika 76 tahun yang lalu, itu sebelum Indonesia merdeka, pada rapat BPU PKI, ya ini jadi pada rapat BPU PKI, yaitu para pendiri bangsa seperti ada Muhammad Hatta, ada Supomo, ada Muhammad Yamin, bahkan ada Soekarno, itu sedang memikirkan filosofi Grundslag atau biasanya bilang dasar negara kita itu mau seperti apa sih. Jadi mereka ini kan memiliki banyak peran besar dalam pembentukan ini gitu. Nah, pada tanggal 1 Juni ini di pidatonya Soekarno mengajukan suatu Weltanschauung atau suatu pandangan dunia, pandangan hidup tentang Indonesia yang dikatakan nama Pancasila. Panca dan Sila. Pancasila berarti 5 dasar negara yang dikatakan merupakan pandangan dunia bagi Soekarno kepada Indonesia. Nah, namun yang disebutkan Soekarno sebagai Pancasila ini masih berbeda dengan Pancasila yang kita sekarang. Contoh perbedaannya seperti ada internasionalisme, mufakat, ada beberapa sila yang berbeda dan sudah ketuhanan yang Maha Esa berada di sila kelima. Itu yang diajukan oleh Soekarno. Nah, Pancasila kita yang sekarang ini yang telah disahkan oleh PPKI dan juga Panitia 9 yang menghilangkan 7 kata yang bisa dibilang mendiskriminasi selain kaum mayoritas Muslim itu lebih dekat kepada saran-saran dari hasil Pancasila dari usulan dari Muhammad Yamin gitu yang kadang-kadang sering terlupakan Muhammad Yamin ini begitu perannya kepada Pancasila. Padahal besar ya perannya ya. Iya, jadi Soekarno bisa dibilang sebagai pembentuk kerangka dasarnya lah. Sedangkan untuk isi-isinya Muhammad Yamin mungkin lebih dekat pada Pancasila itu sendiri gitu. Nah, melihat kadang sejarah ini mungkin kadang kepikiran nggak sih bahwasanya kenapa kita malah memilih ideologi yaitu Pancasila bukan yang lain lah. Kenapa gitu? Karena kenapa enggak kan? Enggak. Karena itu tuh menurutku ya udah disetujui kan. Dulu pemimpin bangsa kita saling merundingkan, saling mengusulkan, oh aku ada ide ini, oh aku ini. Mereka merundingnya, akhirnya dipilihlah yang terbaik, direvisi, akhirnya jadilah Pancasila itu. Nah itulah mengapa Pancasila itu cocok, karena sudah dirundingkan, sudah disetujui dengan waktu yang nggak singkat juga kan. Terus itu penggunaan ideologi Pancasila ini juga sebagai bentuk bahwa Indonesia tidak memihak blok manapun.
Karena memang Indonesia itu menyatakan bahwa dirinya netral kan, nggak memihak blok. Ya, blok barat dan blok timur. Iya gitu. Lagi pula itu Pancasila kan bukan hanya sekadar lima sila aja kan, bukan hanya ketuhanan dan sebagainya itu. Tetapi kalau Pancasila kita pahami lebih lanjut, itu Pancasila memiliki arti yang bisa dijabarkan lebih luas lagi, bisa menyangkut banyak hal. Dan karena itu juga Pancasila cocok digunakan di negara Indonesia, di negara kita. Tetapi nih, kalau hal-hal yang dibuat oleh manusia itu pastinya ada kekurangan, ada kelebihannya. Kayak Pancasila sendiri ini. Kalau menurutku sendiri itu kelebihannya ya seperti yang udah aku bilang lagi tadi itu, bahwa Pancasila itu bisa mencangkup banyak hal, bukan hanya lima sila yang kita ketahui itu, yang sudah kita hafal dari TK sampai sekarang ini. Tapi bisa dijabarkan lagi, sehingga bisa mencangkup banyak wilayah. Sedangkan kekurangannya mungkin eh, jarang dipakai aja kali ya, jarang Ya, digunakan dalam sudah sehari-hari. jarang diingat lagi mungkin ya. Iya, Iya, seakan nempel hanya di kelas. hafalan aja lah, nggak Iya, jadi dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. beda dengan ideologi lain-lainnya yang digaungkan dan benar-benar terpatri di para anggota dan warga Mm-mm. negaranya. Kadang-kadang Pancasila terkesan tidak begitu menjiwai masyarakatnya. Jadi Menjiwai gimana itu? gimana ya? Saat dikatakan Pancasila itu apa? Ya udah Pancasila itu 5 sila itu. Jadi Hmm, ya itu aja yang perlu dari Pancasila untuk struktur gimana ya? Struktur mendalam tentang penjabaran dan pengenjauhan dari Pancasila itu sendiri nggak begitu lengkap kalau kita lihat. Contoh nih, ekonomi dari Pancasila itu gimana sih? Gimana kita harus memandang sesuatu moral dengan sudut pandang Pancasila? Ada banyak hal yang berbeda dari ideologi lain, misal mungkin liberalisme yang memandang sesuatu berdasarkan hak dan kewajiban dan hak asasi manusia lah, terutama tentang sebebas-bebasnya lah, tetapi tetap tidak boleh untuk mengurangi hak orang lain. Atau mungkin seperti sosialisme yang berfokus pada proses produksi yang tersentral. Jadi lebih seperti kata Karl Marx misalnya dalam sosialisme. Jadi setiap orang tergantung dari apa yang dia bisa dan mendapatkan dari apa yang dia butuhkan. Jadi lebih kepada itu sih kalau sosialisme tentang hmm, kemampuan dan kebutuhan. Kadang ya, nah dan mereka memiliki strukturnya sendiri. Semisal kalau memang kita liberalisme yang erat dengan kapitalisme, walaupun bukan dua hal yang sama, memang saling mendukung. Untuk kapitalisme memang lebih kepada penggerakan modal seperti kapital atau modal uang dan labor itu digunakan sebaik-baiknya untuk menghasilkan profit dan kemudian diinvestasikan kembali. Nah, itu memiliki lawan juga dari sosialisme yang dimana berusaha untuk mensentralisasikan sehingga proses-proses produksi dan modal-modal produksi yang ada itu digunakan untuk secara bersama, dipilih secara bersama. Nah, letak Pancasila sendiri ini masih membingungkan nih. hmm, Dulu ada yang keren nih dari Muhammad Hatta, yaitu ekonomi kerakyatan. Yang paling terkenal adalah koperasi. Namun, bisa dilihat sekarang ini bahwasanya koperasi masih ada, namun baunya dan wujudnya secara nasional pun jarang kelihatan. Dan memang sih, salah satu kekurangan Pancasila itu adalah kurangnya pengejauhan tahan kita itu harus seperti apa. Dan walaupun kenyataannya seperti kita mengejar ekonomi kerakyatan, ekonomi berdikari seperti yang digaung-gaungkan oleh Soekarno, namun tetap saja implementasi kita masih menjurus kepada ekonomi yang bersifat lebih ke kapitalisme. Jadi bisa kita lihat lah zaman sekarang ini kerakyatannya mungkin kadang-kadang hilang mungkin ya. Karena ketika ada suatu perusahaan atau ada suatu badan atau ya proses produksi yang besar, rakyat kadang-kadang malah disingkirkan, tidak hmm. diberikan ganti yang sesuai atau sesuai standar, bahkan malah dihiraukan begitu saja penggusuran. Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan nih, ekonomi kerakyatan yang bagaimana yang menyerang rakyat gitu. Ini jadi masih ada beberapa hal yang belum begitu terjelaskan oleh 5 sila dan Pancasila ini gitu. Tapi terlepas dari itu sih, aku mandang Pancasila itu sebagai sesuatu yang saling gotong royong gitu loh. Karena kan negara kita, masyarakat kita tuh terkenal akan gotong royongnya, di mana ada yang membutuhkan bantuan ya kita bantu. Kalau mungkin dulu itu eh, butuh
butuh bangun sesuatu ya mereka sama-sama bantu bangun itu. Terlepas dari mungkin masalah ekonomi ya kayak tadi malah menyerang rakyatnya sendiri. Ya Pancasila itu ya itu tadi saling gotong royong. Nah, menyambung dari kekurangan sama kelebihannya tadi ini ada yang perlu kita perhatikan lagi nih Fon dari Pancasila itu. Yaitu apakah masih relevan Pancasila di era globalisasi seperti ini, era yang modern seperti saat ini. Seperti yang kita tahu ini belakangan Indonesia diserang konflik-konflik kan kayak serangan bom gereja atau mungkin konflik di Papua yang masih panas-panasnya. Iya. Lalu apakah relevan nih Fon? Menurutmu bagaimana Fon? Jadi relevansi Pancasila tentang kehidupan sekarang ini bisa dibilang secara ideologis memang jarang diperhatikan. Jadi relevan-relevan saja. Karena memang pada dasarnya Pancasila menjadi suatu dasar-dasar yang sering dilupakan. Jadi, well, kalau kita melihat proses bernegara sekarang ini relevan karena memang kita gimana ya, Pancasila memang sesuatu yang sangat utopis ya. Jadi sangat sulit sekali untuk benar-benar mengimplementasikan Pancasila. Jadi relevankah? Relevan jika intisari-intisari yang ada itu diambil secara sesuai dengan zaman yang kita hadapi dan sesuai dengan kebutuhan dan serta kemampuan dari warga negara yang ada. Namun ya kadang-kadang relevansinya memang tidak relevan di bagian atas namun relevan di bagian bawah. Semisal tadi membahas tentang gotong royong. Gotong royong sendiri merupakan memang budaya Indonesia yang digaungkan Soekarno pada waktu 1 Juni yang beberapa 76 tahun yang lalu, bahwa gotong royong itu merupakan ekasila dari Pancasila. Namun ini hanyalah suatu trait atau inilah suatu bentuk kultur atau budaya masyarakat bawah, masyarakat desa. Namun kita bisa lihat sendiri bahwasanya di Indonesia sendiri mulai urbanisasi mulai tinggi, banyak perkotaan dan gotong royong sendiri merupakan suatu hal yang asing, apalagi dalam hal bisnis, kapitalisme dan liberalisme yang terjadi di perusahaan-perusahaan. Tujuannya bukan hanya gotong royong, tapi kerjasama untuk mencapai suatu profit dan interest masing-masing. Nah, apakah relevansi Pancasila itu masih ada di sini? Mungkin tidak semuanya atau beberapa mungkin ada, namun tidak begitu menyeluruh. Jadi hanya beberapa hal kecil, semisal ketuhanan yang Maha Esa itu masihlah bisa dibilang masih merekat erat dalam masyarakat Indonesia. Namun kita kembali lagi ke keadilan sosial Indonesia, mungkin relevansinya akan sedikit berkurang. Kalau kita lihat di suatu perusahaan, semisal mungkin ada buruh demo tentang hak-haknya yang kurang atau ada karyawan yang didiskriminasi, kadang-kadang pada bagian keadilan sosial ini mungkin akan banyak berkurangnya. Tapi pada mungkin elit-elit di atas sangat adil sekali di mata tentang bagaimana bergeraknya perekonomian di Indonesia ini, tentang masalah-masalah yang ada. Berarti menurut Fon sendiri nggak semua sila itu telah dijalankan dengan baik ya? Relevan lah dengan saat ini ya, nggak semua sila relevan. Semua sila relevan, namun dalam hal tertentu relevansinya sangat sedikit. Seperti yang saya bilang tadi kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adil sekali bagi mereka yang di atas, yang bagi mereka yang di bawah, bagi mereka yang tertindas mungkin keadilannya relevansinya sangat sedikit sekali. Jadi betul. masih relevan kah? Tapi apakah relevansinya ini sesuai dan sama rata dan adil bagi semuanya seperti itu? Ya aku setuju juga sih. Relevansinya itu masih relevan lah, cuman nggak semuanya seimbang ya, nggak semuanya setara. Ya cuman sama seperti yang Fon katain ya. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa nih, ya itu kan artinya kita dibebaskan ya memeluk agama, menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Cuman masih aja ada nih masyarakat ya di sekitar kita yang menghalang-halangi mungkin dengan dalih mohon maaf kristenisasi atau dalih-dalih mengganggu umat ibadah lain. Jadi akhirnya dihalang-halangi. Kamu nggak boleh begini. Kamu nggak boleh makamin di sini nanti mayatnya juga ikut pindah agama. Iya, kadang-kadang lucu. Iya, Karena makanya cuman itu kadang pemakaman. membuat tertawa itu. Apa yang di pikiran mereka kayak gitu. Atau mungkin sila kedua nih, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Dimana kita diajarkan untuk bersikap adil, cuman masih ada aja yang nggak adil, masih keadilannya nggak diangkat dengan semaksimal mungkin. Mereka hanya dianggap, oh ya kamu udah dapat minimal
dari keadilan itu, sisanya ya udah. Dan sosial media memiliki peran yang cukup penting nih, Fon, mengenai Pancasila ini. Seakan di sosial media itu tiap orang bebas ngungkapin apa aja. Kamu boleh mengolok-ngolok, kamu boleh menyentuh hal-hal privat mungkin. Bahkan beberapa waktu lalu ya, udah lama sih, udah beberapa tahun yang lalu ada yang menghina Pancasila yang akhirnya jadi duta Pancasila gitu. Malahan di sosial media seolah Pancasila itu nggak ketara, nggak Nggak ada ter bentuknya ya, iya nggak wujudnya ada itu nggak kelihatan. bentuknya. Soalnya ya udah Pancasila itu 5 sila itu aja di media sosial nggak aku terapin gitu. Tapi nggak semuanya juga sih, hanya mungkin beberapa oknum-oknum begitu yang ya mungkin kurang pendidikan Pancasilanya. Ya, memang sosial media ini memang hutan rimba anarkis kayaknya. Jadi emang, well, nggak, kita memang memberikan kebebasan pers, kebebasan bagi masing-masing. Jadi nggak mungkin negara akan mengawasi perilaku semua manusia yang ada di sosial media. Apalagi banyak akun-akun yang hanya sekedar bot atau akun-akun yang second account, third account, atau fake account kan. Berapa banyak akun yang memang kadang-kadang tidak berhubungan secara langsung lah. Hanya diciptakan untuk suatu agenda tertentu yang kadang-kadang memang kurang baik. Dan mungkin kita harus menghina Pancasila juga kalau mau diangkat jadi duta. Nggak Nggak. mungkin. Harus ditekanin lagi kayaknya pelajaran di sekolah-sekolah. Kalau dulu kayaknya tuh ada pelajaran apa ya? Pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila atau apa gitu. Pokoknya dia mendalami tentang Pancasila itu. Tapi sekarang mungkin udah ngelebur sama PKN kali ya. Jadinya kurang kurang kental lah Tapi jiwa-jiwa kayaknya Pancasilanya. problemnya nggak di situ menurutku. Problemnya bukan pada pelajaran sih, tapi pada implementasi dan apa yang dilihat. Kalau ingin merubah yang pertama yang harus dirubah ya dari bawah bisa. Iya, Namun dari dari bawah pelajarannya kan. melihat bukan dari bawah melihatnya yang di atas. Kita lihatlah contohnya lah. Korupsi, bansos, banyak DPR semisal liburan ketika COVID. Nah, work from home tapi home-nya di Bali sama aja liburan kan. Kalau kita lihat juga artis-artis atau tokoh masyarakat jalan-jalan ke luar negeri atau pada waktu pandemi Covid keluar-keluar jalan-jalan ke tempat wisata. Well, ketika kita melihat apa yang dilakukan mereka melakukan penyelewengan yang secara tidak langsung menyeleweng dari Pancasila, kita nggak bisa menyalahkan warga bawah yang ketika mereka melihat dan menikmati itu pasti juga ingin merasakan bagaimana menyelewengkan Pancasila. Jadi kadang-kadang penyelewengan Pancasila itu nggak dari bawah, bukan hanya dari bawah, tapi juga dari atas, I- di mana lebih banyak mencontoh gimana sih perilaku sebenarnya. Jadi lebih ke bagaimana sih hukum lebih ketat lagi kalau ada kasus korupsi atau mungkin fenomena KPK dilemahkan ini itu malah sebenarnya malah malah menjauh dari Pancasila itu sendiri. Jadi kadang-kadang it's really funny because menggaung-gaungkan Pancasila namun secara hal pemerintahan malah kadang-kadang banyak hal dari sisi-sisi itu sangat melemahkan dan bahkan sangat berkebalikan dari sistem kerakyatan Pancasila itu sendiri. Nah, berarti kan itu Pancasila nggak dimanfaatkan dengan baik kan? Pendidikan Pancasila bagi dirinya itu kurang dia. Karena kan Pancasila di sini harusnya bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya aja atau mungkin kepentingan golongan aja, tetapi untuk kebersamaan rakyat banyak. Nah, sedangkan di sini kayak yang korupsi atau penyelewengan bansos itu dan sebagainya atau mungkin yang baru-baru ini yang KPK itu ya yang di Melemahkan. dilemahkan itu kan berarti mereka yang melemahkan itu kurang kan pemahaman tentang Pancasilanya karena mereka malah memanfaatkan Pancasila itu untuk kepentingan tertentu golongannya atau mungkin kepentingan pribadinya. Nah, jika kita bisa memperkuat ya kalau menurutku aja nih. Kalau kita bisa memperkuat itu dengan menanamkan bahwa Pancasila itu nggak baik lah digunakan terhadap kepentingan pribadi, tapi harus dimanfaatkan untuk golongan banyak, maka mungkin dari situ perlahan mungkin yang masih sekolah nanti lama-lama dia jadi Koruptor. nggak jadi pegawai pemerintahan akhirnya sadar oh ya Pancasila itu penting akhirnya dia nggak melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya bertentangan dengan Pancasila. Mungkin nggak begitu juga sih. Kenapa ya? Karena justru mereka sangat paham bahwasanya Pancasila ini merupakan alat yang bagus untuk mengelabui masyarakat. Jadi
mereka malah lebih paham, lebih karena saking bangnya mereka bisa menggunakan Pancasila untuk menyelewengkannya. Itu merupakan suatu hal yang unik dari para manusia-manusia atas negara inilah. Jadi, well, mereka mungkin bukan kurang paham, mungkin mereka sangat paham dan benar-benar ahli soal ini. Ketika ditanya-tanya itu, mesti mereka bisa menjawab dengan lebih baik. Namun, kadang-kadang keahliannya ini itu lebih kepada gimana ya? Nilai moral dari Pancasilanya itu tidak diambil. Masalah pemahaman mungkin mereka bisa menulis satu buku tentang Pancasila, kehebatan-kehebatan kekuatan Pancasila. Namun kalau moral dan niatannya memang lebih buruk, bukan pemahamannya, itu akan sama saja akan malah memberikan dampak sangat buruk bagi negara ini gitu loh. Mungkin maksudku lebih menghayati kali ya. Kalau kita menghayati gitu Mungkin Pancasila. kembali ke agama aja kali ya. Kenapa ke Iya, agama? jadi biar langsung disuguhi neraka. Jadi hukumannya korupsi neraka. Tapi kurang nganu nggak sih? Masih aja ada orang yang meskipun digituin tetap gitu. Ya pasti kan, karena mungkin neraka nggak terasa di dunia ini gitu. Dan beberapa orang memang sudah nggak begitu peduli dan bahkan pragmatis dengan hal-hal seperti itu. Namun kembali lagi nih, melihat kembali sejarah Pancasila, struktur Pancasila, dan bagaimana peran relevansi Pancasila pada sekarang ini, bisa dikatakan secara ideologis dan idealis, selama ke depan, mungkin selamanya ya, Pancasila akan tetap akan relevan dan tetap dapat digunakan sebagai suatu hal yang utopis yang memang sebagai tujuan bangsa dan negara Indonesia. Namun kembali lagi kita lihat secara praksis memang perlu dipertanyakan dan bukan hanya untuk warga negara tapi juga untuk wakil rakyat yang kadang malah lebih sering untuk menyelewengkan Pancasila itu sendiri. Dan perlu diingat Pancasila itu bukan hanya 5 sila aja, tetapi bisa dijabarkan lebih luas lagi. Mungkin itu aja yang bisa kita bicarakan ya pada episode kali ini, udah 20 menit lebih. Di sini Brev. Dan di sini Fon. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you. Sayonara.